Selamat datang di Beatle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 1451-1455. MGM mengumumkan bahwa mereka telah menandatangani kelas berat dengan Christopher Nolan. Dan ini adalah film jangka panjang, 10 tahun, 10 kali, menggunakan model dividen gaji plus box office dasar. Untuk sesaat, semua orang terkejut. Yang paling mengejutkan mereka adalah siapakah Nolan ini. Pada saat ini, Nolan adalah sutradara yang tidak dikenal, atau sutradara baru dari kamera, penulis skenario, dan aktor. Setiap orang memiliki kesan tentang dia. Mungkin hanya ada satu bagian dari Memory Fragments. Ini adalah film yang memiliki flat di box office. Itu bukan film komersial atau film sastra. Untuk mengatakan bahwa dalam waktu dekat, Nolan masih memiliki beberapa langkah lain, seperti dia adalah sutradara film komik Batman, dan film ini, musim panas ini, adalah investasi Time Warner. Dikatakan bahwa bahkan jika MGM menandatangani direktur baru dan bertaruh untuk masa depannya, ia tidak boleh memberikan kondisi yang begitu murah hati. Jika Anda bisa mendapatkan dividen box office, maka Anda harus menjadi direktur komersial, apakah itu Spielberg, Cameron. Dan 10 film dalam 10 tahun, ini produksi terlalu tinggi. MGM bukan tanpa sutradara, tetapi ada banyak sutradara yang sukses di Hollywood. Bagaimana Anda memilih orang seperti itu? Nolan adalah seorang sutradara yang sangat disukai Feng Yu, langkah demi langkah Nolan sebelumnya dan secara bertahap naik ke tahta direktur top dunia. Poin terpenting adalah bahwa film Nolan ditanamkan tanpa jejak, tetapi sangat efektif. Film ini ingin menghasilkan uang, dan menanamkan adalah cara yang efektif. Namun, jika tanda implan terlalu serius, itu akan sangat mempengaruhi pengalaman menonton. Dan Nolan merekam film pahlawan dengan sangat baik, meskipun komik DC milik Warner, pihak lain membunuh dan tidak menjual, tetapi Marvel tidak mengatakan tidak harus tidak menjual, dan pada saat ini film Marvel belum begitu populer sebelum kehidupan Feng Yu sebelumnya. Mungkin Anda bisa menghabiskan sedikit uang dan Anda akan dapat menghambur-hamburkan pendapatan Marvel. Dan penghasilan Marvel bukan hanya manfaat dari mengadaptasi film. Game Angin dan Hujan, yang dapat diadaptasi menjadi game, tentu akan memiliki banyak penghasilan. Penerbitan ulang komik, kartun, boneka kartun, kostum, doll juga dapat dikembangkan. Ini semua adalah uang. Banyak orang berpikir bahwa beberapa film di box office akan kehilangan uang pada pandangan pertama, tetapi mengapa mereka masih membuat sequel? Bukannya investor bodoh X, atau bahwa perusahaan produksi dihancurkan otak, tetapi mereka mendapatkan uang melalui area sekitarnya. Mungkin film ini telah kehilangan puluhan juta dari box office, tetapi dari pinggiran, itu bisa menghasilkan 1 miliar. Dan sequel ini memiliki keuntungan lain, yaitu dapat mendorong area di sekitarnya menjadi lebih populer, dan juga dapat mendorong penjualan CD dari film-film sebelumnya, dan kemudian mendapatkan penghasilan. Karena itu, ketika banyak perusahaan film mendaftar dengan aktor, mereka menandatangani 3 atau 4 film sekaligus, sehingga satu orang dapat mewakili gambar karakter, sehingga mereka dapat menghindari aktor pergi, sehingga sequel tidak diterima oleh penggemar, atau aktor. Gaji yang melambung tinggi telah memengaruhi biaya produksi mereka. Alasan Feng Yu bagi MGM untuk memberi Nolan perlakuan yang begitu dermawan adalah karena ia takut Nolan akan digali dan akan digali oleh Warner. Lagi pula, penembakan Batman Nolan untuk Warner akan segera dilepaskan. Box office tinggi, maka Warner mau tidak mau akan meminta Nolan untuk menembak sequel. Sangat disayangkan Warner memberi Nolan gaji tetap saat ini, yang sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan MGM. Meskipun dividen box office juga berisiko, Nolan hanya dapat membayar dividen dari laba murni, yaitu box office dikurangi 3 kali lipat dari biaya produksi, sisa uang adalah keuntungan di box office. Dalam kondisi ini, tidak ada yang memberi Nolan direktur yang tidak disebutkan namanya ini. Terlebih lagi, ketika Nolan menandatangani kontrak dengan MGM, ia mendapat pesan bahwa Cameron harus melawan film komersial lagi, dan MGM adalah orang pertama yang membuang cabang zaitun. Dalam beberapa tahun terakhir, Cameron telah menembak film dokumenter.
Banyak orang telah mengundangnya untuk terus menembak Terminator. Mereka semua telah ditolak oleh Cameron karena dia memiliki naskah di dalam hatinya. Sudah hampir 10 tahun, dan tidak ada yang mau berinvestasi. Ini adalah skrip yang ditulisnya sebelum rilis Titanic. Dia pikir dia bisa mendapatkan investasi besar dengan box office Titanic yang tidak ada duanya. Tetapi perusahaan-perusahaan itu sangat tidak puas dengan pemotretan dan kecepatan produksi Cameron, karena Cameron mengatakan bahwa film yang ia rencanakan akan selesai dalam 5 hingga 8 tahun akan menjadi mahakarya sejarah penciptaan film lagi. Dalam 5 hingga 8 tahun, tidak ada yang mau berinvestasi, terutama Cameron yang menelan biaya $300 juta. Berapa banyak box office yang Anda butuhkan untuk mendapatkan uang kembali? Bahkan jika dihitung menurut 5 tahun, berapa biayanya untuk menghasilkan $300 juta melalui inflasi? Jika $300 juta ini diinvestasikan dalam film lain, setidaknya 3 atau 5 film komersial utama dapat difilmkan. Berapa biayanya? Oleh karena itu, walaupun Cameron terkenal, dia telah menjadi salah satu dari 20 sutradara paling terkemuka di abad ke-21. Dia memiliki rekor box office dan masih tidak dapat memperoleh investasi. Tapi kali ini berbeda, MGM bukan uang buruk, atau kelompok angin dan hujan bukanlah uang buruk, mau berinvestasi, bukankah ini sukses? Secara khusus, Cameron berjanji bahwa ketika dia memfilmkan film impian, Avatar, dia akan menembak Terminator yang lain dan menggunakan keuntungan film tersebut untuk mendukung pembuatan film Avatar. Secara khusus, Cameron berharap untuk menjadikan Avatar menjadi sebuah seri, seperti Terminator, Star Wars, menjadi serangkaian film yang juga didukung oleh MGM. Selama bagian pertama berhasil, maka menjadi seri dapat menghasilkan lebih banyak uang dan untuk kepentingan MGM. Sebenarnya, orang-orang di dalam MGM sangat menentang, tetapi Ralph mengikuti pendapat Feng Yu dan menolak pendapat tersebut. Perusahaan itu adalah kelompok penahan angin dan hujan, dan kami katakan investasi, lalu investasi. Bukan uang, pinjaman bank tidak bisa pergi, dan Anda dapat meminjam dari kelompok penahan angin dan hujan sesuai dengan tingkat bunga bank. Ini bukan hanya kemampuan untuk memperoleh manfaat moneter, tetapi juga penggunaan perusahaan film untuk memengaruhi negara, atau anti-invasi. Selama ini, negara-negara beras menggunakan film dan produk budaya lainnya untuk mengekspor nilai-nilai mereka, atau nilai-nilai yang mereka ingin orang lain ikuti. Lalu mengapa itu tidak bisa dibalik dan biarkan budaya secara terbalik menyerang untuk mempengaruhi nilai-nilai rakyat negara itu? Film komersial yang disebut di negara beras, fokusnya adalah pada efek visual, plot harus sederhana dan mudah, dan ada garis utama yang jelas. Garis utama ini bisa berupa cinta, bisa menghukum kejahatan dan mempromosikan kebaikan, bisa membalas dendam, atau bisa menjadi benar dan jahat. Bagaimanapun, plotnya harus sederhana dan kasar, sehingga kebanyakan orang dapat dengan mudah memahaminya. Sama seperti novel fantasi yang digunakan Feng Yu untuk menonton di internet, itu membuat orang merasa keren. Dalam keren sederhana ini, lebih baik untuk menyoroti nilai universal. Setelah menandatangani 2 direksi, Feng Yu bermaksud untuk secara pribadi bertemu dengan keduanya untuk memperbaiki beberapa ide salah mereka, sehingga mereka dapat menghasilkan uang untuk perusahaan lebih cepat. James Cameron duduk di sofa, dia adalah sutradara top dunia, dia telah melihat banyak pemilik dan investor perusahaan film, tetapi tidak sekalipun, dia sangat gugup hari ini, bahkan ketika dia pertama kali mendapatkan investasi. Tidak. Karena bos besar yang ingin dilihatnya hari ini adalah orang terkaya di dunia. Ketika Ralph mengatakan kepadanya bahwa bos ingin bertemu dengannya, dia terkejut, dia tidak pernah berpikir bahwa Feng Yu, bos besar, akan mengambil inisiatif untuk melihatnya. Tentu saja, hatinya juga sangat mencuri, orang terkaya di dunia, dia pertama kali melihatnya. Dia melihat seorang pria muda mengenakan pakaian kasual datang, dan CEO Ralph dari grup Win and Rain Holding mengikuti, mengetahui bahwa orang ini pasti orang terkaya yang legendaris. Tuan Feng, halo, saya James Cameron. Cameron dengan cepat berdiri dan mengulurkan tangan. Feng Yu mulai dengan Cameron dan duduk di sofa, duduk, jangan terlalu gugup. Cameron berkata, bisakah Anda merasa gugup? Sebelum Anda masuk,
Keempat pengawal Anda mencari saya di mana-mana, dan biarkan saya mengambil ujian. James, Titanic, seri Terminator, kebohongan yang sebenarnya, Del. Saya sangat menyukainya, jadi saya mendengar bahwa Anda selalu ingin membuat film tanpa investasi, sehingga Ralph akan mengirim seseorang untuk menghubungi Anda. Feng Yu memiringkan kakinya dan bersandar di sofa. Terima kasih atas apresiasi Tuan Feng, saya adalah seorang sutradara. Dengan senang hati saya membiarkan orang lain menyukai film saya. Ketika sampai pada hal ini, Cameron memiliki warna yang tak terkatakan di wajahnya. Hanya saja Anda juga memiliki judul, bakar direktur uang, yaitu, film Anda akan menyeret perusahaan. Ketika Titanic, itu telah terbukti, yang juga mengarah ke film baru Anda, tidak ada yang berani berinvestasi. Masa pengembalian terlalu lama, investasinya terlalu besar, variabelnya terlalu besar. Tapi saya memiliki kepercayaan pada Anda, atau saya sangat optimis tentang film 3D, IMAX, memberikan pengalaman visual yang lebih sempurna kepada pemirsa. Perusahaan kami memperoleh bioskop AMC, ditambah teater MGM asli, kami memiliki paling banyak layar 3D dan layar IMAX. Dan kami sedang merenovasi teater, menambah jumlah layar 3D dan IMAX. Di masa depan, film kami akan didominasi oleh pengalaman film. Kebetulan kami tahu bahwa Anda harus melakukan Avatar, atau seri film ini, jadi. Ketika datang ke Avatar, Cameron mulai memperkenalkan titik penjualan film ini. Dia ingin membuktikan kepada Feng Yu bahwa film ini pasti akan menghasilkan uang dan tidak akan pernah bisa dikalahkan. Feng Yu melambaikan tangannya, Anda tidak perlu mengatakan banyak tentang plot. Saya mengerti apa yang Anda maksud. Tapi Anda mengatakan bahwa Anda harus menyeimbangkan politik, budaya, perlindungan lingkungan, agama, etnis, Del. Apakah Anda berpikir bahwa ada terlalu banyak? Saya tahu Anda ingin melewati ini. Satire, menyindir kesombongan manusia, keserakahan, ketidaktahuan, tetapi jangan lupa bahwa cinta adalah salah satu tema abadi dalam film. Kami memiliki cinta, atau melewati perlombaan cinta, Cameron menekankan. Tidak. Ada masalah di sini. Kisah yang baru saja kamu ceritakan jelas merupakan perwujudan dari manusia ini. Ia memiliki cinta dengan para wanita Avatar, tetapi selain pemikiran mereka, mereka jelas sebuah ras dalam hal penampilan. Oposisi terbesar di sini adalah kontras dan interaksi antara ontologi dan Avatar. Tubuh aktor yang sebenarnya sangat hampa di film, tidak ada yang bisa dilakukan. Ini jauh berbeda dari perasaan Jack dan Rose. Dan ada sedikit interaksi antara Anda di depan Anda. Adegan besar, ini keren, itu akan sangat mengejutkan, tetapi secara emosional sulit untuk beresonansi, karena Anda menetapkan akhir yang bahagia. Aku tidak bermaksud bahwa akhiran ini tidak baik, hanya bagaimana cara syuting. Mimpimu bukan untuk membuat film ini seri. Cameron ekstasi, Tuan Feng bersedia berinvestasi dalam seri, itu akan lebih baik. Tentu saja saya ingin menembaknya menjadi seri, yang akan dimasukkan dalam seri sejarah film. Tentu saja, Anda dapat mengubahnya di akhir, saya akan menulis naskah bagian kedua akan tahu bagaimana terhubung dengan yang pertama. Jika Tuan Feng adalah direktur, ia tentu saja salah satu direktur paling sukses. Untuk menyanjung Cameron, Feng Yu merasa sangat menyenangkan, tetapi dia sangat jelas bahwa dia tidak tahu apapun tentang sutradara. Anda mengerti, saya sangat optimis tentang Anda. Apakah ini Avatar atau seri Terminator? Ada permintaan yang sangat tinggi untuk teknologi film. Ini tidak dapat dilakukan oleh banyak perusahaan, dan perusahaan pemoles industri dapat Stormwind Holdings Group bekerja sama dengan Industrial Policing Co. Ltd. untuk menginvestasikan ratusan juta dolar dalam mengendalikan pemolesan industri. Dan, produksi seri, The Lord of the Rings, dari Vita Digital, kami juga mempelajari stok. Peter Jackson juga salah satu sutradara yang saya sangat hargai. Kami juga melakukan kontak dengannya, berniat untuk mengontraknya, menembak seri sihirnya sebuah mahakarya epik. Mulut Feng Yu baik, tetapi sebenarnya dia menolak apa yang disebut sebagai mahakarya epik magis. Apa itu epik? Itu harus menjadi puisi sejarah. Apakah mereka terkait dengan sejarah? The Lord of the Rings adalah sejarah. Atau apakah sejarah Hobbit? Harus dikatakan bahwa mereka menciptakan sejarah baru,
sejarah mitologis fiksi, seperti dunia Marvel yang diciptakan oleh Marvel. Tapi sekarang epik yang diakui secara universal adalah jenis perang ksatria abad pertengahan. Tampaknya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan perkembangan masyarakat, orang semakin ingin melihat kisah-kisah zaman kuno. Apa yang disebut seri sulap tidak lebih dari realisasi adegan-adegan dalam mimpi orang, sihir apa, naga dan sejenisnya. Untuk mengatakan bahwa dalam 50 tahun terakhir, terlalu banyak teknologi dianggap sebagai teknologi hitam yang tidak dapat direalisasikan. Bahkan dalam dekade terakhir, ada banyak teknologi yang tidak bisa dibayangkan orang. Dikatakan bahwa jika sebuah smartphone muncul 10 tahun yang lalu, itu adalah teknologi hitam. Yah, itu masih teknologi hitam yang tidak berguna, karena tidak ada kerja sama teknis lainnya, itu tidak dapat digunakan sama sekali. Ketika kehidupan materi terpenuhi, orang-orang mulai mengejar kehidupan spiritual. Sama seperti kaisar kuno, tidak peduli di negara mana mereka berada, mereka memiliki pengejaran panjang umur. Saat ini, orang-orangnya sama. Berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi yang melanjutkan kehidupan manusia telah dipelajari. Kedokteran juga dapat dianggap sebagai salah satu dari kategori ini. Pemikiran orang sebenarnya sangat aktif dan dapat dipahami sebagai otak yang besar. Para pahlawan di masa lalu adalah psikologi untuk memuaskan bagian orang ini. Saat ini, komik tidak lagi cukup. Orang lebih menantikan adegan yang dapat muncul di depannya, seperti film. Oleh karena itu, proporsi film masa depan dalam budaya akan menjadi lebih besar, dan kenikmatan yang dibawa oleh film adalah yang paling intuitif. Tuan Feng, dengan dukungan kedua perusahaan ini, kami akan segera menyelesaikan tugas pemotretan setelah bekerja sama dengan perusahaan lain. Saya pikir film ini mungkin akan dirilis terlebih dahulu. Tidak masalah. Kerja lambat, aku yakin kamu tidak akan mengecewakanku. Melihat Cameron yang pusing, Feng Yu sangat puas. Bos, dua perusahaan efek spesial film, kami benar-benar ingin membelinya. Ralph merasa bahwa uang itu terlalu mahal, perusahaan efek spesial film, apakah itu layak? Anda hanya perlu menahannya, sehingga mereka dapat membuat efek khusus untuk kami sesuai dengan persyaratan kami. Keduanya adalah perusahaan efek khusus film paling terkenal kedua di dunia. Setelah kita semua dikendalikan, kita adalah nomor satu di dunia dalam hal efek khusus film. Ralph, kamu harus ingat bahwa filmnya juga putih, dan itu dilihat dengan mata. Tingkat indah dari cerita itu sangat penting, tetapi efek visualnya juga sangat penting. Bahkan efek visualnya dapat mempengaruhi preferensi penonton. Sekarang apa saja film-film besar, terutama adegan besar, produksi besar, bintang besar. Namun di masa depan, sudah pasti akan menambah efek visual dan efek suara yang lebih keren. Oke, kalau begitu aku akan berbicara dengan mereka dan akan mengendalikan kedua perusahaan secepat mungkin. Tetapi apakah itu George Lucas atau Peter Jackson, kami sangat bangga, kami mungkin tidak bisa mendapatkan mengontrol dengan benar. Untuk berbicara dengan Peter Jackson, saya pikir, Hobbit, sangat menarik, saya berencana untuk berinvestasi dan membiarkannya menembak. Adapun George Lucas, Anda mengatakan kepadanya bahwa penggemar Star Wars telah menunggu lama dan harus meluncurkan yang baru. Film. Dan itu tidak harus membeli saham dari mereka. Kita dapat berinvestasi dalam saham, membiarkan mereka memperluas skalanya, dan mereka dapat mengambil efek yang lebih khusus di masa depan. Keduanya adalah pengusaha, tetapi mereka juga sutradara besar. Jika Anda berinvestasi di dalamnya dan membiarkan mereka merekam film favorit mereka, maka mereka dapat saling menarik perasaan yang baik. Feng Yu berencana untuk membuat film komik, yang sangat membutuhkan teknologi film, terutama teknologi efek khusus. Tetapi sebelum menembak semua ini, Feng Yu juga membutuhkan ayah Marvel untuk menciptakan pahlawan baru, pahlawan Cina. Stan Lee, pencipta sebagian besar karakter Marvel, pernah menjadi ketua Marvel dan penerbit Marvel Comics. Kemudian, dikatakan bahwa karena alasan pribadi, meninggalkan Marvel, itu sebenarnya terpaksa harus pergi, karena penjualan Marvel berangsur-angsur menurun. Dewan direksi berpikir bahwa pikirannya terlalu tua untuk memimpin Marvel untuk terus lepas landas kecuali dia mau pindahkan pena lagi. Tetapi usia Stan Lee sudah terlalu besar.
Dia tidak memiliki energi yang cukup untuk membuat karakter komik baru, atau ide-ide bagus, telah habis. Jadi dia keluar dan mendirikan perusahaannya sendiri, dan sayangnya hasilnya bangkrut. Saat itu, pikirannya sangat modern, dia ingin membuat komik online, tetapi tidak ada yang mau berinvestasi padanya. Setelah kebangkrutan, dia mendapat bantuan dari orang-orang, atau mendapat dividen dari Marvel. Dia juga penulis skenario dari film-film komik itu. Dia menciptakan kembali perusahaan hiburan yang kuat dan berencana untuk kembali. Lebih mudah untuk membicarakannya, dan sekarang penjualan komik jauh lebih sedikit daripada sebelumnya. Tetapi film yang diadaptasi oleh komik ini sangat populer sekarang, seperti Spider-Man. Box office asing telah melebihi 400 juta dolar AS, tetapi dia tidak mendapatkan dividen. Menurut perjanjian antara dia dan Marvel, jika dia menciptakan karakter komik diadaptasi menjadi film, dan ia harus memiliki dividen 10%. Karena kejadian ini, ia dan Manway pergi ke pengadilan. Gugatan itu berlangsung selama 3 tahun, dan sekarang telah mencapai Mahkamah Agung. Dan ketika dia pikir dia menang, seseorang yang dia tidak bisa bayangkan menghubunginya. Tuan Feng, apakah Anda juga penggemar buku komik saya? Stan Lee bertanya dengan sangat bangga. Bahkan di hadapan orang terkaya di dunia, dia sangat bangga dengan penampilannya. Dia pernah berpikir bahwa tidak ada seorang pun di dunia yang pernah melihat kartunnya. Jika ada, pasti tidak pernah ke sekolah. Feng Yu menggelengkan kepalanya. Saya minta maaf, saya adalah orang Cina. Ketika saya masih kecil, komik Marvel belum banyak melihat. Kami sedang menonton lebih banyak komik Cina, atau komik dari Xinjiang dan pulau. Ekspresi wajah Stan Lee melintas, jadi mengapa Tuan Feng memintaku untuk datang? Meskipun dia memiliki spekulasi di dalam hatinya, Feng Yu bukan penggemarnya, jadi dia curiga bahwa dia mungkin salah menebak. Lee, meskipun aku belum membaca komikmu, aku masih tahu tentang karakter yang kamu buat. Aku telah melihat kartun Spider-Man. Aku selalu berpikir bahwa Marvel adalah milikmu, dan hasilnya adalah Ralph. Katakan padaku bahwa kamu tidak memiliki posisi di Marvel saat ini, yang sulit bagiku untuk mengerti. Mungkin menurut Anda, bisnis ini bisnis, Anda tidak dapat menciptakan nilai lebih bagi perusahaan, maka Anda harus pergi. Tetapi di Cina kami, ini sama sekali berbeda. Bahkan jika Anda ingin pensiun, perusahaan akan memberi Anda beberapa ekuitas untuk membuktikan kontribusi Anda kepada perusahaan Anda. Dapat dikatakan bahwa tanpa Anda, tidak ada Marvel hari ini. Kamu bahkan pergi ke pengadilan dengan Marvel. Aku tidak mengerti ini. Menurutku, itu seperti seorang ayah yang menuntut anaknya sendiri. Apakah hatimu begitu baik? Stan Lee terdiam untuk waktu yang lama, dan dia mendengus. Tuan Feng, kamu benar. Ini seperti seorang ayah yang menggugat anaknya sendiri, tidak melepaskan anak-anak. Para kapitalis keji yang menyerbu anak-anak saya. Jika Anda bisa, tentu saja, saya tidak mau meninggalkan Marvel, tetapi ini bukan apa yang bisa saya putuskan. Tuduhan bahwa mereka juga tidak berdaya, mereka tidak memenuhi kewajiban kontrak mereka menyerbu bagian yang pantas saya terima. Feng Yu tersenyum dan bertanya, jika Anda dapat kembali ke Marvel, apakah Anda bersedia untuk melepaskan tuduhan itu? Kembali ke Marvel? Tidak, Tuan Feng, Anda tidak tahu vampir, mereka tidak akan setuju. Bahkan jika saya kembali, saya tidak akan memberi saya posisi apapun, saya tidak perlu amal mereka. Stan Lee mengatakan ini dalam kata-kata, itu sangat sulit. Jika aku bisa membawamu kembali ke Marvel, menjadi penerbit Marvel Comics, dan memberimu bagian tertentu, apakah kamu mau menyerah dengan tuduhan Marvel? Aku, penerbit. Apa maksud Tuan Feng? Stan Lee sangat terkejut bahwa dia masih memiliki kesempatan untuk menjadi penerbit Marvel. Windwin Holdings Group bermaksud mengakuisisi Marvel Entertainment, termasuk Marvel Comics, Marvel Pictures, dan anak perusahaan lainnya. Jika Anda tidak tertarik dengan komik Marvel, Marvel Pictures juga bisa, atau Marvel Entertainment juga dapat memberikan Anda adalah posisi eksekutif dan dapat menggabungkan kekuatan Anda untuk menghibur. Premisnya adalah bahwa saya membutuhkan Anda sebagai pelobi untuk membantu kami meyakinkan pemegang saham Marvel lainnya, menjual perusahaan kepada kelompok angin dan hujan,
kami akan membuat serangkaian film pahlawan di sekitar karakter komik Marvel, menjamin masing-masing dijamin. Ini adalah produksi besar. Kami akan membiarkan peran Marvel menyebar ke seluruh dunia, dan sekali lagi menjual produk-produk anime WI. Ini juga impian Anda, bukan? Stan Lee tergoda, dan Feng Yu menggambarkannya sebagai tempat impiannya. Bos, apakah kamu benar-benar ingin memasuki industri film, atau apakah kamu berencana untuk berkemas dan menjualnya? Kazuo Kameda masuk dan bertanya. Meskipun Feng Yu telah melakukan banyak langkah besar dan mengintegrasikan beberapa sumber daya, ada banyak perusahaan seperti itu di dunia, yang secara khusus mengintegrasikan keunggulan sumber daya dan kemudian menjualnya untuk keuntungan. Misalnya, 3 perusahaan komprehensif membeli semuanya dan kemudian membagi bisnisnya. Penggabungan kelas elektronik, penggabungan kelas perdagangan, penggabungan kelas makanan. Ini akan menghasilkan pembentukan 3 perusahaan yang sangat besar dengan satu bisnis dengan keuntungan besar, menggabungkan aset buruk dari 3 perusahaan dengan anak perusahaan lain dan kemudian mengajukan kebangkrutan. Dengan menjual 3 perusahaan terintegrasi dengan cara ini, Anda bisa mendapatkan untung tinggi. Perusahaan seperti Goldman Sachs dan Morgan sangat pandai dalam hal itu. Dan perusahaan terpadu mereka tidak pernah khawatir tentang penjualan, karena mereka akan menjual khusus untuk pelanggan tetap. Jika pelanggan tetap ini tidak benar-benar membeli, maka mereka akan beroperasi sendiri, mengandalkan keuntungan mereka sendiri untuk mengikis pasar satu sama lain dan memaksa pihak lain untuk membelinya. Semua ini harus didasarkan pada uang tunai yang cukup, sumber daya jaringan yang melimpah, dan sekarang, kelompok angin dan hujan memiliki kondisi ini. Setelah Feng Yu mengatur untuk mengakuisisi MGM, meskipun ia mengklaim akan membuat beberapa film besar, tetapi salah satunya belum secara resmi dimulai, dan Feng Yu juga memerintahkan orang untuk segera mengatur kembali bisnis MGM, ada yang tidak ada hubungannya dengan film. Bisnis ini terjual habis. Kameda Masao tidak yakin, Feng Yu benar-benar berencana memasuki industri film dan televisi, atau membuat tipuan dan menjual perusahaan. Jika Anda melihat ukuran bioskop, maka bioskop tunggal ini bernilai banyak uang. Ada juga perusahaan produksi film dan televisi. Selama 1 atau 2 film bisa mendapatkan box office yang tinggi, kata-kata MGM akan muncul kembali, dan kemudian MGM akan sepadan. Feng Yu memandang keingintahuan Kazuo Kameda, menoleh dan melihat mata Ralph yang tampak. Dia tersenyum dan bertanya, bagaimana menurutmu? Beberapa tebakan luar biasa dari Kameda Masahiro, bos, Anda tidak benar-benar ingin memasuki industri film dan televisi. Industri ini telah melewati masa keemasan. Kita sekarang memasuki, tidak ada gunanya bersaing dengan perusahaan-perusahaan tua itu. Meskipun pasar di Cina perlahan-lahan muncul, budaya negara ini sangat berbeda dari China. Dalam film populer negara itu, Cina mungkin tidak menyukainya. Dan kedua tempat memiliki sistem penilaian film yang berbeda. China hanya memiliki 1 baris, yang dapat dirilis, dan tidak dapat ditampilkan. Ini harus dipertimbangkan. Ada banyak sistem penilaian film di negara ini. Anak-anak dapat melihat, remaja dapat melihat, orang dewasa dapat melihat, di mana periode waktu dapat ditampilkan, periode waktu mana yang tidak dapat ditampilkan. Dan China hanya diizinkan untuk melepaskan dan tidak diizinkan untuk melepaskan. Film yang dinilai di luar negeri harus dipotong di Tiongkok, jika tidak, mereka ingin mengimpor. Kameda, Ralph, bahkan jika tidak ada pasar Cina, saya pikir bahwa industri film di negara ini layak untuk diinvestasikan. Film masa depan akan naik lagi, orang akan lebih populer dengan film popcorn ini. Kemakmuran industri budaya. Ini juga berasal dari perkembangan ekonomi yang baik. Sekarang situasi ekonomi semakin baik dan lebih baik, bagaimana industri budaya bisa lebih buruk? Tanya Feng Yu. Juga, industri ini memiliki masa keemasan, tetapi industri ini mengalami pasang surut lebih. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa beberapa industri tradisional mengalami pasang surut, tidak selalu di musim dingin, dan cepat atau lambat akan kembali ke musim semi. Di pertengahan musim panas, masukkan musim gugur yang berbuah. Mengenai pengembangan pasar Cina, saya punya ide bagus. Gagasan ini memungkinkan film-film China memasuki booming lebih awal.
Masahiro Kameda dan Ralph saling memandang dan mereka berdua bingung. Ini ide yang bagus untuk bos, apakah pasti berhasil? Pernahkah Anda membuat film di hadapan bos? Huaxia dan negara beras bekerja sama untuk syuting, dan lebih banyak elemen China ditambahkan ke film. Produksi bersama. Ini bukan ide baru. Bertahun-tahun yang lalu, ada produksi bersama dari kedua negara. Produksi bersama China dan Amerika Serikat sudah ada. Apakah ini ide yang bagus? Hanya menambahkan lebih banyak elemen China, itu adalah tipuan yang relatif baik, tetapi apakah itu berhasil atau tidak, itu tidak pasti. Bos, Huaxia dan negara beras bekerja sama untuk menembak, ini bisa saya mengerti, tidak lebih dari investor yang membawa Huaxia. Tapi film ini ditambahkan ke elemen Cina, bukan ini masalahnya. Budaya kedua negara secara fundamental berbeda, sangat panas di negara ini. Filmnya, Cina mungkin tidak menyukainya. Dan film yang sangat disukai Tiongkok, negara beras mungkin tidak suka menontonnya di sini. Ralph percaya bahwa investor yang bergabung dengan China ini akan memasuki pasar Tiongkok atas nama produksi bersama, yang dapat lebih menguntungkan daripada film impor, yang paling sederhana adalah memperoleh lebih banyak box office. Tetapi ketika Anda bergabung dengan elemen Cina, itu akan menjadi film Cina. Film Tiongkok itu tidak baik. Misalnya, film Xiangjiang asli masih sangat panas di negara itu, seperti Bruce Lee, dan sekarang Naga Kamar Baik, atau bahkan menghitung Zhou Renfa dan Li Lianji juga memiliki daya tarik box office yang bagus. Kau tidak mengerti apa yang kumaksud, ingat Mumi yang kembali. Mitos dan legenda dari pihak Mesir telah mencapai sukses besar. Lalu mengapa kisah ini tidak bisa dipindahkan ke Cina? Ada juga makam kuno misterius di Cina. Qin Huangling. Huaxia juga salah satu dari 4 peradaban kuno, dengan sejarah panjang dan kerudung misterius. Dan apa film fiksi ilmiah masa depan, mengapa mereka tidak dapat ditempatkan di latar belakang Cina? Tidakkah Anda berpikir bahwa Cina akan menjadi kekuatan top dunia di masa depan? Karena itu pasti akan menjadi, maka latar belakang masa depan, mengapa tidak ada China? Secara global, anak kecil ini tidak akan percaya. Begitu banyak film yang bisa difilmkan di Tiongkok. Huaxia memiliki pemandangan yang indah. Banyak pemandangan unik di dunia. Dan jika kamu membuat film, maka kamu harus memiliki aktor Tiongkok dan bahkan membuat mereka membintangi. Atau kita bisa menyatukan beberapa aktor paling representatif di dunia untuk merekam film yang representatif. Misalnya, mereka semua adalah aktor aksi, membuat film yang semuanya sulit. Kazuo Kameda memandang Feng Yu dengan pandangan cemberut, bos, semua film pria, tidak ada yang suka menonton. Dan film orang-orang tangguh tidak terbakar sekarang, dan orang-orang sudah memiliki cukup banyak dari tema lama yang sudah ketinggalan zaman. Feng Yu menggelengkan jarinya, tidak, pokok bahasannya tidak pernah ketinggalan zaman, terutama untuk melihat bagaimana para pemainnya tampil. Nostalgia, apakah Anda mengerti? Seperti mobil retro, selalu ada orang yang menyukainya, dan masih ada banyak orang yang menyukainya. Film bergaya nostalgia, ini akan menyala lagi. Ini adalah cerita yang saya tulis, Anda membiarkan orang pergi ke Stallone, saya pikir dia akan tertarik. Ralph memandang nama naskah, regu kematian. Nama ini terlalu membuat frustrasi, bukan? MGM yang konyol, kelompok penahan angin dan hujan konyol, Feng Yu yang konyol. Megawame diakuisisi oleh Stormwind Holdings Group dan ditakdirkan untuk menjadi korban modal. Mega punya gaji tinggi untuk menandatangani direktur yang tidak dikenal. Apakah itu pertaruhan atau lelucon? Kelompok angin dan hujan telah membeli MGM dan saya adalah bioskop secara berturut-turut. Apakah itu benar-benar akan menyerang industri film dan televisi? Dalam beberapa hari terakhir, media telah penuh dengan berita tentang angin dan hujan, MGM, Del. Tentu saja, ada banyak berita dari Masaru Kagawa dan Ralph. Gerakan besar kelompok angin dan hujan telah menjadi perubahan besar dalam adegan Hollywood. Acara Muni Pictures adalah yang pertama kali melompat keluar dan membuka mode ejekan, adalah hal yang sangat konyol untuk mengklaim bahwa MGM telah memasuki kelompok penampung angin dan hujan, karena kelompok penahan angin dan hujan tidak memiliki pengalaman yang relevan sama sekali.
Mereka sepertinya lupa bahwa ketika Sony Group mengakuisisi Columbia Film Company, tidak ada banyak pengalaman. Pengalaman kecil mereka adalah bahwa Mooney memiliki beberapa saham perusahaan film kecil di negara pulau itu. Namun, pada saat itu, ibu kota pulau itu dengan ganas menyerang pasar beras, tidak hanya para biarawan dan biarawati, tetapi juga perusahaan-perusahaan seperti Dongzi dan Majesty tidak memasuki pasar film di negara itu. Akibatnya, mereka semua dihancurkan oleh negara. MGM segera memulai serangan balik, mengklaim bahwa biksu dan biksuni tidak bisa makan anggur dan mengatakan bahwa mereka masam. Jika MGM diperoleh oleh seorang beku dengan cara pembelian yang diungkit, itu akan menyedihkan. Dibandingkan dengan Mooney, mereka lebih percaya diri pada kekuatan kelompok penahan angin dan hujan. Perusahaan-perusahaan produksi film dan televisi terkemuka, diikuti oleh Disney, Warner, Universal, Paramount, dan 20th Century Fox semuanya menembaki MGM. Beberapa percaya bahwa ini adalah invasi ibu kota Cina ke pasar budaya beras, seperti pada awalnya. Invasi ibu kota pulau adalah sama. Yang lain percaya bahwa buaya modal memasuki pasar film akan membuat pasar film memasuki jalur investasi yang salah. MGM telah menandatangani banyak sutradara sekaligus, dan itu dapat dilihat dari beberapa proyek film yang disebutkan di atas. Pada saat yang sama berinvestasi dalam banyak film, apakah MGM merekamnya? Apakah mereka berencana untuk merilis lebih dari 3 film dalam setahun? Dan mengapa memberikan investasi tinggi? Avatar sebenarnya berencana untuk berinvestasi lebih dari 300 juta dolar AS, ini tidak gila. Untuk menembak Avatar, mereka sebenarnya ingin membeli sebuah perusahaan produksi efek khusus film seperti pemolesan industri. Gaya uang langsung ini sangat melukai jiwa rapuh perusahaan film lain. Bahkan, jika mungkin, mereka juga ingin mengambil uang secara langsung, memberi orang lain perasaan bahwa perusahaan kita kuat, membiarkan pesaing lain hanya dapat melihat ke atas. Membiarkan para produsen, direktur, aktor yang baik bersedia bekerja sama dengan perusahaan mereka. Sehingga mereka bisa membuka banyak perusahaan lain. Sangat disayangkan mereka tidak memiliki banyak uang. Investasi beberapa perusahaan lain dalam 1 tahun dapat digabungkan. Mungkin ada begitu banyak investasi dalam MGM. Bukankah MGM tidak takut investasi mereka gagal? Mereka sekarang lebih berharap bahwa ini adalah bom asap yang dikeluarkan oleh kelompok angin dan hujan untuk menjual MGM, teater, sehingga mereka dapat kehilangan pesaing yang kuat. Meskipun pesaing ini tidak mencapai tingkat keputusasaan, itu juga sangat kuat, sehingga mereka tidak bisa tidak melihat ke atas. Tidak hanya kekuatan perusahaan, tetapi juga helm perusahaan, orang terkaya di dunia Feng Yu. Kekuatan Feng Yu tampaknya tidak mengungkapkan gunung-gunung, tetapi kecepatan kenaikan Feng Yu membuat mereka hanya melihat ke atas. Ini adalah orang yang dapat membuat konsesi Bill Gates. Ini adalah dunia ketika dia berusia 30 tahun. Orang terkaya, ini adalah orang yang berinvestasi dan apa yang menghasilkan uang. Tampaknya industri kelompok penahan angin dan hujan bukanlah hal baru. Apakah itu jaringan, perangkat keras, retail, hiburan budaya, investasi keuangan atau industri lain, tampaknya sudah ada banyak raksasa. Namun, Feng Yu sangat ajaib. Dari celah-celah itu, ia menemukan dunia lain, tetapi ia tumbuh dan tumbuh menjadi pohon tertinggi di hutan. Kali ini, Feng Yu berinvestasi di industri film dan televisi, dan tulisan tangannya jauh lebih besar dari yang sebelumnya. Ketika dia muncul, dia memasang tampilan yang tidak buruk, memberi perusahaan banyak tekanan. Bos, sekarang perusahaan film lain, berapapun ukurannya, sedang mendiskusikan kita. Tidak cukup hanya mengandalkan serangan balik MGM. Atau, kelompok penampung badai kita juga bersuara, memperingatkan perusahaan film itu. Tian Zhenqiong mengerutkan kening dan berkata, Feng Yu tersenyum dengan acuh tak acuh, di mana ini di mana. Ketika kita membeli Marvel, saya pikir mereka akan melompat lebih. Tapi mereka melompat dan melompat, jadi paparan MGM kita. Itu akan lebih tinggi, mereka bebas untuk membantu kami mempublikasikan. Jika Anda tidak menghabiskan uang, Anda selalu bisa mendapatkan berita utama di halaman depan. Proyek film dimulai, dan itu diketahui oleh penonton.
Apa yang salah dengan ini? Terkadang Anda menghabiskan uang dan Anda tidak perlu mendapatkan efek ini. Kecaman kolektif dari perusahaan-perusahaan film itu hanya membuktikan hati nurani mereka dan membuktikan bahwa mereka lemah. Kuat tidak pernah meremehkan bersumpah, langsung diekspresikan dengan tindakan. Ya, biarkan MGM terus berurusan dengan mereka. Tapi hak cipta MGM, tidak ada yang bisa dijual. Kami telah memilih beberapa film klasik, membakar penjualan HD, tetapi penjualan, kinerja secara umum, meskipun ada untungnya terlalu kecil. MGM mengambil akuisisi 5 miliar dolar. Meskipun beberapa bisnis lain dibuang, mereka mengambil kesempatan untuk menghilangkan hutang, tetapi biaya sebenarnya melebihi 8 miliar dolar. Sekarang, saya telah menginvestasikan begitu banyak uang dalam pembuatan film, itu berarti bahwa jika MGM tidak dapat mencapai 10 miliar dolar dalam 3 tahun, itu tidak menghasilkan uang. Jika tidak dapat melunasi utangnya dalam waktu 5 tahun, itu benar-benar kerugian. Jangan khawatir, bukankah seri 007 sudah disetujui? Setelah film ini dirilis, dis film 007 akan digerakkan dan dijual. Sequel Terminator tidak ada di tangan kita tidak di depan. Apakah hak cipta dis HD dibeli, yang juga merupakan pendapatan besar? Dan tunggu sampai Marvel tiba pada kita, hanya film komik Marvel yang akan menghasilkan keuntungan besar bagi kita setiap tahun. Dan kau harus percaya pada keajaiban Cameron. Pada awalnya, Titanic menciptakan rekor box office, tetapi lebih kengeriannya adalah bahwa penjualan CD-ROM mereka dan produk peripheral lainnya tidak lebih buruk daripada film box office. Siapa yang bisa memikirkan ini? Feng Yuxin mengatakan bahwa Cameron belum menghentikan peluncuran Titanic versi 3D. Box office global dari film sebelumnya akan dinaikkan menjadi lebih dari 2,1 miliar dolar, dan penjualan produk peripheral seperti CD akan menjadi raih 3,5 miliar dolar yang menyesakan. Keduanya sedang berbicara, Ralph mengetuk pintu dan memberitahu Feng Yu bahwa dia punya berita tak terduga tentang Feng Yu. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan terima kasih telah mendukung channel ini.